Baik, saudara-saudara semuanya, di kesempatan pertemuan hari ini kita lanjutkan materi kita yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, yaitu yang berkaitan dengan user interface. User interface ini seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya ini merupakan suatu tool atau suatu media yang memungkinkan pemakai atau user dapat berinteraksi dengan sebuah aplikasi atau sebuah fungsi. Nah, sehingga dengan menggunakan user interface tersebut, maka otomatis user dapat berinteraksi dengan seluruh elemen yang ada di dalam sebuah sistem. Nah, kemudian di dalam bahasan hari ini saya mau mengulas sedikit tentang pendalaman materi user interface ini, di mana saya minta nanti saudara untuk menggunakan salah satu software yang dapat saudara download gratis software tersebut. Tetapi untuk para pengembang dan dalam beberapa sesi juga saya sering menggunakan software tersebut untuk berbagai macam kegiatan. Jadi harapannya nanti pada waktu saudara melaksanakan tugas PKL, pada saat misalnya nanti melaksanakan penyusunan laporan PKL juga, kemudian penyusunan proposal, kemudian pembuatan skripsi, atau misalnya kalau saudara pilih jalurnya jurnal, ya barangkali dapat juga menggunakan tool tersebut untuk pembuatan user interface pengujian untuk riset yang saudara kembangkan. Nah, jadi user interface tersebut nanti saudara cobakan menggunakan software namanya Balsamiq. Jadi Balsamiq itu boleh dikatakan cukup populer dan cukup handal di berbagai macam platform, serta yang paling penting adalah mudah untuk digunakan. Dan sejauh saya tahu, softwarenya itu adalah dapat diperoleh secara gratis. Nah, nanti berarti saudara nanti akan mendownload software tersebut. Namun sebelum itu saya mau bahas dulu pendalaman terkait dengan aktivitas perancangan user interface. Apa sih yang dilakukan di dalam proses perancangan user interface? Nanti di dalam materi lainnya saudara bakal kenal dengan UI UX itu dan segala macamnya itu. Namun secara prinsip kita harus mendalami bagian ini dulu, karena kalau misalnya kita langsung berhadapan dengan UI UX itu tanpa memahami esensi yang sesungguhnya dari user interface itu, maka kita nanti akan kesulitan membedakan mana yang user interface, mana yang core dari aplikasi yang sesungguhnya. Jadi mereka memang sama-sama tampil di layar, tetapi mereka memiliki peran yang berbeda-beda. Nah, termasuk dalam itu nanti ada user dialog misalnya dan lain-lain itu. Nah, jadi aktivitas perancangan user interface itu menunjukkan itu adalah sejumlah aktivitas yang dilakukan untuk merancang antarmuka pengguna. Jadi ada beberapa aktivitas nanti yang akan dilakukan. Nah, proses desain dan implementasi ini mirip dengan SDLC. Dulu pernah saya sampaikan langkah-langkah dari SDLC, Software Development Life Cycle. Ada tahap feasibility study-nya, ada tahap analisis, ada desain di situ, ada tahap coding, kemudian ada tahap testing, ada kemudian ada apa namanya ya, training, kemudian implementasi, pemeliharaan, sampai terakhir adalah evaluasi. Nah, model apapun dapat digunakan untuk implementasi ini. Jadi kalau saudara nanti misalnya menggunakan pendekatan waterfall atau pendekatan interaktif juga, bahkan spiral model itu dapat menggunakan user interface tersebut. Nah, sebuah model yang digunakan untuk desain dan pengembangan diri harus memenuhi langkah-langkah yang spesifik dari diri. Langkah-langkah spesifik yang saya maksud itu meliputi yang pertama, seperti di sininya,
GUI requirement specification. Jadi di fase ini kita menentukan kebutuhan atau spesifikasi dari user interface yang mau kita buat itu, sehingga kita dapat memutuskan ini mestinya pakai combo, ini mestinya pakai radio button, ini pakai list box, checkbox, kemudian ada lagi pakai text box, pakai frame dan segala macamnya itu. Jadi semua bentuk user interface itu masuk command button dan segala macamnya itu memutuskan kita menggunakan sesuatu itu harus memiliki dasar. Jadi tidak bisa serta-merta kita buat begitu saja. Misalnya kita mau membuat fitur untuk menginput data tertentu, misalnya data nama mahasiswa. Kalau nama mahasiswa tentu kita harus menggunakan label di situ atau menggunakan teks di situ dengan menggunakan command gitu. Dan untuk pengisiannya itu otomatis kita menggunakan text box. Jadi kita gunakan text box itu jangan digunakan label gitu. Karena mereka memiliki fungsi yang bertolak belakang. Kemudian selanjutnya GUI user analysis. Jadi kita menganalisis kira-kira nanti usernya nyaman nggak menggunakan fitur seperti itu. Misalnya menginput data dengan menggunakan mouse atau dengan menggunakan keyboard. Kita yang memutuskan itu. Jadi misalnya seperti pemilihan atau pengisian item, anggaplah misalnya jenis kelamin misalnya. Jenis kelamin itu mesti diketik pakai text box atau bisa pakai option button atau pakai combo, itu kita yang memutuskan. Karena seperti misalnya option dan combo box itu memang sama-sama fitur untuk membuat pilihan. Tetapi pada waktu user berinteraksi, mereka memiliki pola dan perilaku yang berbeda. Jadi kita yang memutuskan. Jadi kalau misalnya untuk isian yang fiturnya sedikit, ya mungkin dengan option button beri cocok. Nah, kalau untuk jumlah yang banyak dan kita mesti melakukan iterasi yang cukup panjang, maka sebaiknya kita gunakan combo box. Dan jangan gunakan text box, karena bisa aja nanti jenis kelamin itu ada mengetik laki-laki dan ada pula yang mengetik di situ pria, ada yang mengetik di situ wanita, ada pula yang mengetik di situ mengetik perempuan, sehingga datanya tidak konsisten. Nah berikutnya GUI task analysis. Jadi setelah kita menempatkan sebuah fitur grafis di display kita, kita mesti menganalisis apa dampak yang terjadi bila user berinteraksi dengan salah satu fasilitas interaksi tersebut. Itu yang mesti kita analisis. Seperti analogi yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, seperti misalnya seseorang berburu yang menggunakan senapan. Nah, dia hanya menarik pelatuk, tetapi pelatuk itu bukan alat untuk membunuh buruannya, tapi justru burung yang terletak keluar yang mengenai buruannya. Tapi pemicunya itu, pelatuknya itu adalah pelatuk yang ditarik itu, sehingga menyebabkan terjadi ledakan, pelurunya terlempar keluar mengenai buruannya dan buruannya dapat. Nah, itu yang perlu dianalisis. Nah, itu bentuk sederhananya. Nah, kalau kita lihat lagi yang lebih kompleks seperti pada mesin ATM yang juga pernah saya singgung sebelumnya. Nah, saudara sebagai pengguna mesin ATM kan cukup simpel. Tinggal pencet tombol 500.000, tekan, tunggu sebentar, uangnya 500.000 keluar, kemudian kartunya keluar, dropnya keluar, selesai. Tapi, apakah sesederhana itu kejadiannya? Ternyata di balik itu ada proses-proses yang sangat kompleks dan sangat detail. Jadi ada algoritma yang spesifik yang mengatur proses itu. Contoh misalnya pemeriksaan saldo dari rekening pemilik kartu misalnya. Jadi
dicek dulu saldonya, bukan uang serta merta dikeluarkan. Jadi dipastikan dulu saldonya cukup, kemudian di setelah itu ternyata cukup. Kalau ternyata cukup, maka dicek lagi di mesin ATM apakah jumlah nominal uang yang akan dikeluarkan itu cukup. Maka bila kondisinya terpenuhi terus semua, maka baru uangnya dikeluarkan. Tapi dengan catatan saldo kita harus dikurangi duluan. Nggak mungkin uang dikeluarkan duluan, saldonya dipotong belakangan. Enggak. Karena bisa saja nanti jadi gangguan, misalnya mati lampu dan segala macam, uang kita belum dipotong tapi di mesin ATM sudah dikeluarkan. Jadi dalam hal ini tentu ada proses yang spesifik untuk menentukan mana urutan yang dahulu didahulukan, mana yang belakangan tetap dibelakangkan. Nah, kemudian GUI Design and Implementation. Jadi dalam proses desain atau dalam proses perancangan ini memang di samping butuh kemampuan teknikal, ada pengalaman di situ, dan juga ada faktor estetik yang perlu diperhatikan. Jadi kadang-kadang kita melihat segala sesuatu secara simpel, mungkin menurut kita dalam kondisi tertentu nyaman-nyaman saja, tetapi bila beroperasi dalam jangka waktu yang panjang, itu akan terjadi dampak-dampak yang berpengaruh terhadap pemakai. Contoh, mungkin kita melihat sebuah tombol dengan warna merah, dalam kurun waktu yang singkat nggak akan ada masalah. Tetapi kalau secara terus-menerus secara intensitas yang dalam kurun waktu yang panjang, secara intensif kita melihat tampilan tombol merah itu, ya, maka lama-lama akan menyebabkan berdampak pada kesehatan mata kita. Maka kita mulai mengeluh gangguan pada mata. Nah, itu perlu diperhatikan. Atau misalnya untuk beberapa menit mungkin kita akan nyaman melihat animasi-animasi muncul di layar kita, kursornya bergerak-gerak, berputar-putar dan segala macam, mungkin itu nyaman. Tetapi dalam jangka waktu yang panjang itu sangat mengganggu. Jadi kita mengisi data, mouse-nya nggak tahu-tahunya udah berpindah entah kemana begitu, akhirnya kita harus menarik lagi ke posisi semula. Maka itu perlu dipertimbangkan dalam proses GUI Design and Implementation. Kemudian berikutnya adalah GUI testing. Jadi ada fase pengujian GUI itu apakah bisa berfungsi sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Jadi pada pengujiannya itu, nah, bila tidak maka siklusnya akan kembali ke GUI Requirement Specification seperti itu sebenarnya. Nah, ini sudah saya jelaskan. Tinggal pendalaman saja, dan ini tugas sudah saudara kerjakan pada minggu yang lalu, dan terima kasih bagi yang sudah mengerjakannya. Nah, dan pada hari ini saudara saya berikan tugas adalah untuk yang pertama menginstalasi Balsamiq di laptop saudara masing-masing atau di PC saudara masing-masing dengan cara ya saudara download dulu, habis itu saudara instalasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saudara saya minta untuk membuat desain atau tampilan user interface dari aplikasi KRS online yang sering saudara gunakan tersebut, tapi khusus untuk user mahasiswa saja. Sebab untuk aksesnya bagian keuangan saudara kan nggak pernah lihat, untuk aksesnya BA apa saudara juga nggak pernah lihat, tapi cukup saudara menunjukkan bagaimana bentuk tampilan laman utama begitu saudara mau mengisikan password, kemudian saudara mengisikan password, buatkan tampilannya itu, habis itu saudara punya kesempatan bisa melihat atau mengubah profil, melihat profil, kemudian melihat transkrip, kemudian melihat KHS, lihat pengisian kartu rencana studi dan segala macamnya itu. Silahkan nanti dibuat displaynya sesuai dengan apa yang ada di kondisi sekarang, dan akan sangat baik sekali kalau saudara memiliki improvisasi terkait dengan tampilan tersebut. Jadi saya tidak memberikan kekangan kepada saudara, silakan berimprovisasi. Yang penting konten yang dimaksud harus ada di dalam tugas yang saudara kerjakan tersebut. Jadi ringkasnya saudara bisa mendapatkan aplikasi tersebut seperti biasa. Saudara bisa cari saja di Google dengan mengetik Balsamiq gitu ya, di Balsamiq gitu ya.
sedikit membutuhkan waktu. Nah, ini jadi saudara bisa download Sunlight tersebut. Ini situs utamanya. Nah, misalnya ya saudara sudah download nanti software Sunlight itu dan rasakan perbedaannya. Nah, bila mana nanti ada kendala pada waktu proses instalasi, ini yang saya maksud, bila mana ada kendala nanti ya barangkali saudara sudah tahu apa yang mesti dilakukan. Jadi ya bagi yang sudah tahu ya silakan dibantu temannya yang belum memahami bagaimana untuk bisa mengoperasikan software tersebut. Jadi silakan nanti di download bagaimana caranya, dan besar kemungkinan UASnya nanti ya muatannya yang hal-hal yang seperti itu. Jadi UASnya bukan mengerjakan ujian tulis pada jadwal ditentukan, tapi pada hari H itu saya minta untuk dipresentasikan sebuah tugas secara berkelompok dengan menggunakan fasilitas daring. Jadi dari situlah saya nanti melihat progres dari kegiatan yang saudara lakukan. Nah, jadi silahkan nanti di download softwarenya itu, dan saya rasa untuk sesi ini bisa segera lanjutkan nanti di GC dan dicek di GC apa aja perkembangan di sana. Terima kasih atas perhatiannya.